Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Sohib muda dimanapun berada, berjumpa kembali bersama kami dalam kelompok studi Tajdid Pendidikan. Ya, ini sebuah komunitas yang memang untuk membahas tema-tema aktual pendidikan. Nah, kebetulan untuk kesempatan kali ini eh, forum kita agak sedikit berbeda karena kita akan mengangkat atau mereview dan juga akan sedikit mengulas ya terkait buku yang judulnya sangat menarik ya untuk kita kaji lebih dalam ya. Ini judul bukunya Sohib Muda, menggerakkan pendidikan Muhammadiyah. Menggerakkan pendidikan Muhammadiyah ini buah karya dari Dr. Muhammad Ali. Nah, kebetulan beliau baru saja dilantik menjadi ketua Majelis Pendidikan PDM Kota Surakarta. Nah, momentum ini beliau punya karya ya, buku, kemudian beliau menjadi ketua Majelis Pendidikan. Nah, kita sedikit mereview karya ya tentang buku ini ya. Mungkin kebetulan telah hadir juga saya Buddha ya, sahabat kita Mas Jaki. Gimana kabarnya Mas? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Kita ngobrol-ngobrol ya terkait Yes. konten buku saat ini ya. Yes. Bedah Untuk buku ya. ya bedah Oke, buku ya, siap, konten siap. buku. Mudah-mudahan saya muda dari pembincangan kita ini nanti ada hal-hal yang bisa diambil sisi manfaatnya untuk Oke, perkembangan pendidikan Muhammadiyah ya. Baik, Mas Jaki sudah membaca buku ini? Sudah. Oke, saya juga sudah. Lumayan tebal bukunya ini, Sohib Lumayan. Muda ya. Lumayan tebal ini buku ini. Ini sebelum Mas Jaki mengulas ya. Iya. Ini memang berisi ini ya, dari sisi konseptual pendidikan berkemajuan pemikiran Ahmad Dahlan sampai ke praktik-praktik dalam hal pengelolaan pendidikan, pengelolaan sekolah. Jadi buku ini sangat lengkap, Sohib Buddha, dari sisi isi, dari sisi landasan teorinya sampai pada praktiknya. Nah, ini sebuah karya yang luar biasa kalau menurut saya. Oke, mungkin pada kesempatan kali ini mungkin kita akan fokus ya Mas Jaki kepada konsep-konsep pendidikan berkemajuan yang ada di buku ini ya. Oke. Baik, Mas Jaki kalau sudah membaca ya tentang buku ini ada hal yang menarik ya yang di awal pendahuluan buku ya. Siap. Bahwa ini ada refleksi historis ya, awal Muhammadiyah berhasil menemukan ruh gerakan Islam berkemajuan. Nah, bahkan juga di perkembangan berikutnya di tahun 1980-an ini dari berbagai macam pengamat ini memperhatikan gerakan Muhammadiyah, bahwa ini seolah-olah para pengamat ini menagih apa sih bentuk tajdid Muhammadiyah di tahun 80-an. Ketika di awal-awal kan sudah jelas tajdidnya ya, mengintegrasikan ilmu agama dan sekolah Belanda, itu sebuah terobosan. Nah, di tahun 80-an seperti apa bentuknya, kemudian apakah pembaharuan Muhammadiyah ini untuk menjawab tantangan zaman ini, nampaknya di awal buku ini diulas. Nah, kalau Mas Jaki melihat sendiri dari sisi apa ya, tujuan penulisan buku ini seperti apa, Mas? Oke. Terima kasih Pak Indro yang memberi kesempatan kepada saya untuk bergabung kembali di sini untuk bincang-bincang, ngobrol-ngobrol tentang pendidikan Muhammadiyah. Yeah. Buku itu sebenarnya nyerempet-nyerempet dengan pembicaraan kita yang sebelum-sebelumnya. Jika sobat Sohib Muda Muhammadiyah itu melihat tayangan-tayangan kita sebelumnya, kita menayangkan tentang progresi pendidikan dari awal sampai era yang saya mengenalkan. Ini mobilnya, ini dulu Ferrari dulu. Itu sebenarnya nyerempet di situ. Iya. Yang berarti di buku di situ itu memang ingin menjawab sebenarnya rekontekstualisasi pendidikan Indonesia seperti apa. Iya, betul. Jadi ketika awal 90, awal tahun 1900-an Muhammadiyah memang canggih ya. Iya. Di zamannya, tapi ketika era udah berubah, ketika ada mobil-mobil yang lain yang lebih keren, apakah mobil Muhammadiyah masih
kontekstual, apakah masih mobil Muhammadiyah, motor Muhammadiyah itu masih aktual. Buku itu sebenarnya menjawab pertanyaan itu. Iya, betul. Itu dimulai dari yang paling dasar, mulai dari teoritisasi lebih dalam lagi tentang filsafat. Ditanyakan itu. Nah, itu kan sama sebenarnya. Dulu kita kan sudah membahas prodesasi itu. Ini era ini dari tahun ini sampai ini tahun ini. Nah, sebenarnya kan ditanyakan. Muhammadiyah itu seperti apa sih? Praktek pendidikan Muhammadiyah itu dasar filsafatnya seperti apa dan teori pendidikannya di sekolah itu penggunaan seperti apa, itu yang ingin dijawab di buku ini itu ya, hasil seperti itu. Oke, seperti itu ya. Ini Pak Dr. Muhammad Ali berusaha untuk menjawab, karena kalau memang praktek sekolah Muhammadiyah sekolahnya banyak, makanya ini jangan apa sih dasar filsafatnya, apakah Muhammadiyah memiliki enggak? Kalau di buku itu ditulis teorisasi pendidikan Muhammadiyah, coba dibuka itu ada. Teorisasi pendidikan Muhammadiyah. Sistem saya teori pendidikan Muhammadiyah berkemajuan ya. Apakah sudah ada rumusannya? Itu kan. Itu kan sama dengan pembahasan kita yang dulu-dulu itu sampai era tahun awal 2000 muncul sekolah Muhammadiyah varian PK. Beliau kan mengambilnya ke varian PK itu. Oke. Jadi Sohib Huda kalau membaca menarik, nanti Sohib Huda akan menemukan penjelasan secara gamblang di buku ini bagaimana filsafat pendidikan Muhammadiyah ya. Oke, baik, tadi karena sudah disinggung tentang ini Mas, teorisasi ya pendidikan ini. Saya masuk pada kerangka teori pendidikan yang ada di buku ini Mas, tentang teori pendidikan berkemajuan. Paradigma menonjol ini disinggung juga dalam pembicaraan pendidikan itu kan ada 3 ya. Ada 3, itu ada tradisionalis esensialis, ada perennialis, dan ada progresif ya, modern progresif. Nah, ini juga disinggung di buku ini ya, menjadi arah untuk bagaimana pendidikan Muhammadiyah. Nah, mungkin Sohib Huda biar bisa lebih memahami secara mudah, secara sederhana dari ketiga paradigma ini, Mas bisa memberikan penjelasan dulu enggak Mas? Boleh. Sebagai untuk pintu masuk membaca buku ini. Pak Ali, sekarang kan nulis, seharusnya ini saatnya praktek karena sekarang di Majelis Pendidikan PDM Surakarta. Ini keresahan Pak Ali di awal-awal jadi kepala sekolah, kalau saya tidak salah, di awal 2000. Dia mengawali dengan membuka analisis pendidikan itu ada 3 aliran besar. Menurut beliau, menurut orang lain beda lagi. Satu esensialis, perennialis, dan progresif. Esensialisme yang dimaksud Pak Ali di sini itu orang yang kembali ke konservatif, ke budaya. Maksudnya itu pendidikan Islam sesuai dengan maaf Syafi'i, Nahdiyin. Itu orang esensialis, kembali ke esensi. Dulu Islam di Indonesia itu seperti apa? Esensinya seperti apa? Kemudian yang kedua perennialis. Perennialis itu kembali ke perennial itu artinya kan kembali ke Tuhan ya. Jadi pendidikan yang diridhoi Allah yang sesuai dengan ajaran Islam seperti apa? Beda dulu ya, antara esensialis sama perennialis itu beda. Kalau esensialis itu sebenarnya pendidikan dulu tradisinya seperti apa? Kalau perennialis tidak bicara tradisi, tapi yang sesuai dengan perennial, dengan Allah seperti perennial. Berarti disinggung generasi salaf ini yang salafi. Sekolah salafi. Sekolah salaf itu ya bisa kelompok-kelompok yang sekarang yang sekolahnya besar-besar itu ya. Yang mungkin bisa kelompoknya kelompoknya Tarbiyah, bisa kelompoknya Salafi, Wahabi, bisa macam-macam. Pak Ali mengkategorisasikan pendidikan Muhammadiyah itu di progresif, pendidikan yang progresif. Itu Muhammadiyah. Modern progresif. Progresif. Beda dengan Salafi. Meskipun sama-sama sekolah berdiri tahun 2000, maaf saya bandingkan sekolah IT sama PK. Sama-sama berdirinya tahun 2000-an awal. Tapi IT itu mungkin sama Pak Ali, kalau saya tidak salah penilaian, itu dikelompokkan di kaum perennialis. Iya kan? Kalau PK dengan segala unsurnya, FGM sekarang, Forum Guru Muhammadiyah, dan
ikatan sekolah sekolah dasar Muhammadiyah. Ya ada itu IKSD, IKSM itu jaringan sekolah Muhammadiyah JSM. Sekarang ya di pertanyaan progresif itu seperti apa? Gitu. Ya progresif seperti apa? Nah ini juga lebih dalam ya. Nampaknya di buku ini lebih dalam lagi masuk ke sana tentang pemikiran Ahmad Dahlan, dan itu ada pendidikan John Dewey. Menurut John Dewey itu menjadi dasar analisis untuk membandingkan praktek pendidikan Ahmad Dahlan dengan progresif pokoknya seperti apa. Ini buku ini mengungkap itu ya. Itu next. Itu tadi 3 hal tadi awal, kemudian mulai masuk ke tahap selanjutnya yaitu tadi. Tahap selanjutnya ini tentang membandingkan praktek. Ini kalau Mas Jaki ini tentang peta pemikiran Ahmad Dahlan. Kalau Mas Jaki melihat tentang peta pemikiran Ahmad Dahlan, yang kemudian Pak Ali kan menganalisiskannya dengan John Dewey itu ya, praktek-praktek itu. Nah, Mas Jaki menemukan apa dengan peta pemikiran praktek pendidikan berkemajuan Ahmad Dahlan? Sebenarnya Ahmad Dahlan itu tidak kenal siapa John Dewey, nggak kenal John Dewey siapa, karena Ahmad Dahlan itu kan didikan pesantren. Tidak mengenal modernitas yang sifatnya sekuler, nggak kenal. Mereka kan Ahmad Dahlan kan memang orang pesantren kan. Tapi Ahmad Dahlan kenal dengan kenal dengan tulisan Abduh, kenal tulisan Rasid itu. Abduh itu yang menjadi jembatan antara pemikiran Ahmad Dahlan dan John Dewey. Nah, sebenarnya Pak Ali itu menggunakan filsafatnya John Dewey itu untuk membedah, menganalisis gerakannya Ahmad Dahlan. Gitu. Jadi membedah. Ini kalau dipandang perspektifnya ini perspektifnya siapa? John Dewey. Sebenarnya enggak enggak tepat karena apa? Milieunya berbeda. Lingkungannya beda. Ini lingkungan yang agama. Ini lingkungan yang sekuler. Maaf. John Dewey itu kan di Amerika. Lingkungan non muslim lah ya, katakanlah dia dekat dengan gereja orang lah, dia mungkin termasuk kelompok-kelompok religius di sana. Ini mau dibedah karena Pak Ali ingin apa? Ingin mendapatkan teorisasi. Jadi pendidikan Muhammadiyah itu berpijaknya pada apa sih, teori yang seperti apa sih, itu yang ingin ditemukan. Makanya beliau membuat sebuah formulasi pendidikan Muhammadiyah itu mirip-mirip dengan John Dewey. Awalnya gitu dulu jadi mirip-mirip dengan John Dewey. Makanya dikomparasi. Sekarang kita kenalkan dulu John Dewey itu siapa sih? John Dewey itu tokoh pendidikan progresif di Amerika. Beliau itu tidak suka dengan sekolah yang terlalu konservatif. Sekolah itu apa sih? Buat John Dewey, kalau dengan baca buku babanya John Dewey, sekolah itu untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Maka sebenarnya ide original dari John Dewey itu apa? Sekolah vokasi. Masyarakat butuhnya apa? Pegawai, karyawan. Ya dibuat sekolah yang untuk memberi keterampilan kepada masyarakat, namanya apa? Vokasi. Sekolah vokasi, diajari cara bekerja sehingga kebutuhan masyarakat itu tercukupi. Jadi sekolah itu menurut John Dewey harus mengikuti perkembangan masyarakat, bukan masyarakat yang mengikuti sekolah. Beda kan dengan pesantren. Kalau pesantren kan punya patron yang sama. Jangan kalau tahu namanya sanad ya. Kalau belajar kan sanad. Dari Nabi sampai sekarang itu harus nyambung-nyambung. Kalau enggak, kalau John Dewey itu pendidikan harus mengikuti masyarakat. Maka di Muhammadiyah tidak kenal istilah sanad. Ambil bukunya ulama Zanuji tidak pakai laku di Muhammadiyah. Karena itu pakai sanad. Kalau Muhammadiyah itu mengikuti perjanjian sama. Pak Ali menganalogikan bahwa Ahmad Dahlan membuat sekolah yang model baru yang memadukan antara Islam dan
dan sekolah syariat Islam dan sekolah ilmu Islam dan sekolah itu untuk menjawab kebutuhan masyarakat di saat itu. Di saat itu sekolah itu yang dibutuhkan sekolah sing ngajari Islam, untuk syariat Islam. Maka dibuat sekolah yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Pesantren saat itu tidak mampu, dianggap tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena di pesantren itu cuma mengajari ilmu agama. Betul. Jadi itu fungsinya Junjui di situ. Oke, di sana ya letak penggunaan teori Junjui itu untuk menganalisis menemukan teori pendidikan filsafat pendidikan Muhammadiyah. Itu yang ingin dicoba Pak Ali yang progresif seperti apa. Ini semakin menarik Sohib Huda ya, dan semakin dalam ini pembicaraan kita tentang ini tulisan tema-tema itu. Sohib Huda bisa baca ya di bab pertama ini ya, tentang sistematisasi teori pendidikan berkemajuan. Nah, di sana tadi yang disampaikan Mas Jaki juga dijelaskan gitu ya tentang bagaimana ya membandingkan Junjui praktik dengan Ahmad Dahlan sebagai dasar untuk menemukan teorisasi di pendidikan Muhammadiyah. Makanya di belakangnya isinya best practice itu. Iya, betul. Diawali dari konseptual, kemudian diakhiri dengan best practice. Karena di buku ini Sohib Huda ada 4 bagian ya. Yang pertama memang berbicara tentang teori, teori. Terus yang 2, 3, 4 itu hampir ke praktik ya. Itu kan benang merahnya di situ. Oke, buku yang menarik Sohib Huda. Bagi Sohib Huda yang memang tertarik tentang pendidikan Muhammadiyah bisa untuk membacanya lebih dalam. Oke. Masuk berikutnya Mas Jaki, ini tentang masih terkait dengan ini ya, konsep teorisasi ya. Menariknya di buku ini Sohib Huda ini menelaah dan merefleksikan tujuan pendidikan Muhammadiyah dari masa ke masa ya. Tadi ya setelah membandingkan Junjui, kemudian dipaparkan juga nih ya tujuan pendidikan Muhammadiyah dari masa ke masa. Ini bisa kita lihat di halaman 30-an, 38 ya, bahwa ditemukan fakta ya, Pak Ali menemukan bahwa rumusan pendidikan Muhammadiyah itu relatif lebih mandiri, maksudnya stabil mandiri ya dibandingkan dengan tujuan pendidikan nasional membandingkan. Jadi menemukan juga karena tujuan pendidikan nasional ini bisa Sohib Huda di halaman 41 ya. Itu ada sedikit perubahan pergeseran kalau pendidikan nasional. Sementara pendidikan Muhammadiyah dari awal sampai sekarang itu relatif mandiri. Nah, kalau Mas Jaki tentang yang apa kesimpulan yang ingin disampaikan penulis ya terkait dengan corak tujuan pendidikan Muhammadiyah yang ditemukan ya, karena ini juga metodologinya kan metode historis menemukan itu. Pak Ali menggunakan metode historis ya. Ternyata menemukan fakta demikian. Pakai timeline ya. Ya, timeline. Mas Jaki melihat gimana membandingkan tujuan pendidikan Muhammadiyah dengan tujuan pendidikan nasional? Nah, itu karena bedanya di sini. Ya. Karena Muhammadiyah itu kan gerakan dakwah. Gerakan dakwah Islam, membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu kan katakanlah visi. Visi Muhammadiyah kan jelas. Saya menuju ke sini. Ini namanya masyarakat Islam sebenar-benarnya. Nah, di sini pergerakan. Pergerakan itu tidak akan lepas dari visi ini. Gitu. Beda dengan negara. Kalau negara itu kan konsensus bersama. Visi negara itu bisa berubah-ubah tergantung konsensus negara saat itu. Kalau visi negara yang relatif stabil ya, itu Amerika. Dia punya Declaration of Independence. Jadi semuanya mengarahnya ke situ, mengarahnya kebebasan warga negara untuk berkreasi bla 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 bla. Dan itu diakui dan dijunjung tinggi. Maka tujuan pendidikannya ya nggak banyak mesar-mesar. Makanya lebih stabil gitu. Muhammadiyah juga lebih stabil. Karena mengarahnya selalu ke sini. Nah, dalam perjalanan ke sini itu boleh pakai sepeda,
boleh pakai pesawat, boleh agak menggok ke kanan sedikit ke kiri, tapi tetap menuju ke sini. Karena ciri seorang Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah itu apa? Progresif itu menyelesaikan masyarakat. Jadi sekolah Muhammadiyah itu ciri khasnya beda-beda. Jadi antara sekolah satu dan sekolah lain itu berbeda. Karena memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri. Bisa jadi ya. Tapi mengarahnya sama. Mengarahnya ke yang namanya ke pembentuk masyarakat Islam sebenar-benarnya. Ke situ. Tapi bisa caranya bisa naik sepeda, bisa naik, bisa mendok kanan. Tapi tetap ke sini, Mas. Itu yang mau dikatakan Pak Ali kan di situ. Progresif itu pokoknya dikasih underline. Progresif itu menjawab kebutuhan masyarakat. Kalau pendidikan menjawab kebutuhan masyarakat, mesti menyelesaikan masyarakat. Tapi kalau pendidikan untuk menegakkan syariat namanya aturan tertentu, maka dia akan jadi esensialis. Gitu. Kalau pondok terlalu progresif, bukan pondok. Makanya pondoknya Muhammadiyah beda. Bukan seperti pondoknya yang tradisionalis esensialis itu ya. Memang kita punya cara yang berbeda, teorisasi yang berbeda. Lah Pak Ali itu mau membuat bahwa itu tadi fondasinya kayak apa itu. Betul. Sohibunda ya, bagi Sohibunda yang memang yang tertarik itu ya tentang ini pencarian teorisasi dan filsafat pendidikan Muhammadiyah ya intinya itu ya dengan metodologi historis. Ya, menelaah ya metodenya seperti itu yang ingin dikembangkan Pak Ali di buku tapi ini Pak ya. Ali lebih ke ini ya ke era yang 2000-an kesini lah dia memakai itu. Mengapa beliau kan sering nulis mengapa sekolah Muhammadiyah tidak laku gitu. Maka diperlukan guru-guru yang kreatif, yang punya komitmen dan dedikasi tinggi. Wah, ini disinggung juga ini guru profesional tapi berkepribadian Muhammadiyah. Nanti akan kita ulas itu ada di tulisannya beliau ini. Baik, gini Mas, saya ingin memperdalam lagi ya. Ini kan yang menjadi perhatian penulis ya dalam hal ini Pak Ali ini kan ini adalah ketiadaan rumusan filsafat pendidikan Muhammadiyah yang memadai dan teori pendidikan Muhammadiyah itu kan, sehingga ini menjadi tanda tanya. Nah, menjadi tanda tanya besar. Ini praktik pendidikan Muhammadiyah ini memakai filsafat dan teori apa sih? Kan soalnya banyak ini kan ininya sekolahnya banyak. Nah, ini problem ini yang diangkat penulis ini. Kalau Pak Mas Jaki bisa membahasakan secara sederhana ke Sohib Muda ini tentang keinginan Pak Ali ya menemukan filsafat dan teori ini manfaatnya untuk apa kalau Mas Jaki lihat nih Mas? Sebenarnya gini, pola gaya cara berpikir terus filsafat pendidikan modern itu sudah ada Mas. Itu sudah ada, itu yang namanya konvensi itu, hukum yang disepakati tapi tidak tertulis karena tidak ada yang nulis, tidak ada yang menteorisasi. Jadi kita bingung, jadi filsafat pendidikan Muhammadiyah seperti apa sih? Nggak ada. Tapi sebenarnya itu sudah menjiwai. Karena kita apa? Kita itu kita itu organisasi gerakan, bukan organisasi teori, bukan organisasi pemikir. Kalau organisasi pemikir seperti saudara kita sebelah tertulis Mas, di sana itu jelas yang namanya itu apa teridentifikasi A B C D itu tertulis karena mereka pemikir. Kita itu gerakan itu kadang lupa menuliskan gitu. Jadi menuliskan sebenarnya gerakan Muhammadiyah memang progresif mesti ngomongnya ala Kiai Dahlan, oke lah Kiai Dahlan. Tapi Pak Ali mesti bidangnya lain, progresif seperti filsafatnya John Dewey, oke lah monggo. Itu kan sudut pandang ya. Kalau orang kampus mesti ngomongnya filsafat John Dewey, boleh lah. Tapi kalau orang-orang Muhammadiyah yang ngaji-ngaji gitu, yang orang Muhammadiyah yang tulen, yang orang gerakan dakwah mesti ngomongnya ini filsafatnya Kiai Dahlan. Kiai Dahlan sama filsafatnya memang ada irisannya. Ini baratnya lingkaran ada irisannya apa? Progresif apa? Menyesuaikan dengan
masyarakat. Ya itu filsafat Muhammadiyah itu menjawab kebutuhan masyarakat. Jenengan kan tahu di Muhammadiyah yang jenenge sekolahnya kan macam-macam. Betul. Yang terakhir tuh ada MBS kita bahas ya. Ada yang sekarang yang belum kita bahas itu ada sekolah Taruna Muhammadiyah. Taruna Taruna Muhammadiyah itu kan ya salah satu cara menjawab kebutuhan masyarakat. Aku pengen koyo sekolah sing rada nganggo disiplin setengah militer gitu. Tapi bernafaskan Muhammadiyah, maka dijawab oleh salah satu di Magelang itu ada. Itu kan sebenarnya mereka menjawab kebutuhan masyarakat. Makanya guru-guru Muhammadiyah itu ya seharusnya orang yang progresif. Kalau menurut Pak Ali Iya, betul. Saya membaca juga itu ya. Oke. Jadi Sohib Huda sudah ada gambaran jelas ya tentang ruh ya dari buku ini. Pak Ali menuliskan itu. Teori Muhammadiyah itu ya teori progresif. Saya bilang saya tengah-tengah lah. Bukan John Dewey, bukan Ahmad Dhani. Progresif gitu ya. Jadi kan John Dewey hanya sebagai bahan analisis, alat analisis, pisau menganalisis gitu ya. Oke. Nah, berarti Sohib Huda sudah jelas jadi progresif ya, tadi filsafat progresif. Nah, ini juga tadi sempat kita singgung juga bahwa karena memang sekolah Muhammadiyah itu untuk menjawab kebutuhan masyarakat, berarti kan memang diperlukan ini ya kurikulum ya. Nanti guru juga nanti akan bahas kurikulum dan guru. Sekarang saya masuk ke kurikulum dan guru. Ke kurikulum dulu aja Mas. Monggo. Walaupun sekolah Muhammadiyah beragam, ya, tapi yang namanya kurikulum AIK itu pasti ada semua. Wah, itu kan menyangkut visi ya. Menyangkut visi, oke. Itu kan ada semua. Baik itu di SMK, SMA ataupun ya ada. Nah gini, termasuk ini juga di dalam buku ini Sohib Huda. Ini ya Pak Ali juga mengkritisi ya tentang kurikulum AIK ini bahwa menawarkan solusi pendekatan-pendekatan ya atas kritikan yang tajam terhadap AIK yang memang mengalami proses pendangkalan dalam hati ini hanya ya sebatas mapel saja. Nah, jadi ada kritikan yang tajam, sempat kita bahas juga ya kritikan terhadap AIK ya. Nah, ini di buku ini juga dibahas, bahkan ya kelebihannya buku ini menawarkan solusi bagaimana agar AIK itu bisa memberikan bermanfaat, artinya memberikan jalan ya memang untuk perubahan ya. Tentang AIK. Nah, pernah membaca juga tawaran yang disampaikan ya. Jadi penulis ini menawarkan modifikasi ya bagaimana kurikulum AIK itu. Mas Jaki setelah membaca tentang tawaran modifikasi AIK, pendapat Mas Jaki seperti apa ini? Yang saya tahu ya, AIK itu memang roh yang mengikat kita dalam artian sapu lidi itu. Bolehlah kita macam-macam, tapi kita itu diikat dengan satu ikatan yang namanya AIK. AIK. Beliau kan menawarkannya lebih ke aplikatif ya. Ya, ke aplikatif agar menjadi ini ya tepat berguna ya untuk. Kita kan cuma membahas juga kan. Pernah membahas itu juga. Tentang aplikasi AIK. Ya memang perlu itu diikat dengan namanya AIK itu sebagai visi kita kan. Gerakan dakwah ya. Kalau enggak ada bedanya. Ada sekolah yang bagus tapi tidak Muhammadiyah kayak sekolahnya Najila Shihab yang pakai kurikulum merdeka itu yang diwakafkan kepada Pak Mas Menteri itu kan bedanya, mereka kan nggak punya AIK kan. Jadi ya beda kan. Kita harus punya AIK. Memang harus dengan cara yang aplikatif. Sebenarnya apa yang ditulis oleh Pak Ali itu pernah kita bahas juga kan, bagaimana cara AIK itu menjadi hidup. Yang menjadi hidup di tengah-tengah warga sekolah kehidupan warga, terutama di sekolah ya, karena itu bukan sekolah. Jadi memang harus dihidupkan, harus tidak hanya kita terjadinya yaitu formalisasi ya. Kita tuh mengalami formalisasi ajaran Islam karena padahal masyarakat kita itu lebih suka dengan kulturisasi daripada kriminalisasi. Inginnya itu yang kultur sebenarnya. Inginnya yang kultur dalam artian kita jadi Islam tanpa merasa
bahwa kita itu diislamkan gitu. Itu kayak Kanjeng Sunan Kalijogo itu kan ngajarkannya gitu, kayak Kanjeng Sunan Gunung Jati gitu. Ternyata model-model sekaten yang main musik kalau datang itu bos pakai password syahadat itu ternyata tidak hanya di Solo Sunan Kalijogo, tapi di Cirebon pun ada Sunan Kudus gitu. Nah, itu jadi tidak hanya formal, tapi karena kita itu organisasi modern, lebih memprioritaskan ke formalitas, jadi sinau agama jadi formal. Jadi formal, jadi rohnya kadang kering. Betul. Kalau buku itu kan menawarkan secara umum pokoknya Islam itu kalau bisa hidup di lingkungan. Hidup itu kan kultur, bukan formal. Tapi budaya Muhammadiyah itu kan formal. Rohnya Muhammadiyah itu kan formal. Itu jadi tantangan Muhammadiyah. Iya, betul. Jadi tantangan. Sulit mengkulturkan Islam di sekolah Muhammadiyah itu sulit karena orang Muhammadiyah itu formal, suka formal. Iya kan? Nah, ini salah satu tantangan juga nih iya ya. Jadi ini kalau mau menghidupkan memang agak sedikit seperti melawan diri sendiri gitu. Melawan diri sendiri. Loh, kultural tapi tertata. Ya ini menarik ya, tantangan di dunia pendidikan itu ya. Setiap sekolah Muhammadiyah punya AIK dan bagaimana tantangan AIK ini menjadi aplikatif dan menjadi hidup. Kalau hidup itu bukan kultur loh, bukan formal loh ya. Orang guru sekedar catatan. Iya betul. Jadi benar berkepribadian. Nah sehingga itu menjadi faktor gurunya juga penting. Itu penting. Kurikulum guru yang akan menjalankan kurikulum yang untuk siswa ya, calon kader ya. Makanya disambung juga setelah bahasan kurikulum ini juga di buku ini Sohib Huda dibahas tentang guru Muhammadiyah yang menggerakkan guru Muhammadiyah. Ada tema itu kan. Nah, ini menjadi benang merah ini. Pertanyaan ini Mas kita tentang guru AIK ya, guru Muhammadiyah. Bahwa di buku ini ya beliau nih Pak Ali ya menuliskan ternyata menuliskan data-data juga ya perkembangan guru-guru dari awal sampai sekarang ya. Intinya sekarang di Muhammadiyah itu dibutuhkan guru profesional tetap yang berkepribadian Muhammadiyah. Itu tahu solusinya guru bukan hanya sekedar guru agama saja tapi semua guru. Ya itu menjadi ini ya menjadi tesis ya beliau. Jadi sekarang Muhammadiyah agar kalau ingin kurikulumnya aplikatif, kurikulumnya hidup, perlu guru yang profesional dan pribadian Muhammadiyah. Nah, Mas Jaki setelah membaca itu bagaimana? Gini, guru profesional berpribadian Muhammadiyah ini solusi idealis ya, tapi sulit. Saya ngomong yang idealis dulu ya. Idealisnya itu guru Muhammadiyah ya kader Muhammadiyah. Iya. Itu dulu ya. Kader Muhammadiyah ya dari kalau nggak dari orang HW ya orang IPM, orang IMM bla bla bla. Tapi dengan syarat ketika jadi kader itu mereka yang memegang teguh ajaran Islam dan dengan syarat ya punya kemampuan yang standar. Guru tahfidz ya bisa hafal 30 juz gitu. Kader Muhammadiyah hafal 30 juz. Kemudian mengajar di sekolah Muhammadiyah. Jadi Mas. Itu sempat kita bahas ya. Maaf ini saya bicara secara idealis dulu ya. Ono kader Muhammadiyah hafal 30 juz jadi guru Muhammadiyah. Bayangan jenengan gimana? Jadi enggak? Jadi dia mesti ada pembelaan di Muhammadiyah. Iya enggak? Tapi ternyata itu yang ideal tuh sulit ya. Mesti maaf, guru-guru AIK itu tidak selalu dari kader kita. Mungkin dari kader-kader yang lain. Alah dia kan masuk sekolah Muhammadiyah tapi dasarnya bukan Muhammadiyah, sulit lah dijadikan yang berkepribadian Muhammadiyah. Iya. Artinya ya sekolah pun harus berusaha atau Mas ini berusaha untuk bagaimana seluruh
kurikulum AIK itu menjadi hidup di semua guru. Makanya larinya nanti kemana? Kepala sekolah. Ya. Nah, kepala sekolah kudu kader gitu nih. Iya. Itu. Kepala sekolah harus kader. Harus kader Muhammadiyah. Iya. Dan komitmen terhadap pengembangan Muhammadiyah tinggi itu. Iya. Mengapa dia bisa berkomitmen tinggi terhadap Muhammadiyah? Karena dia kader Muhammadiyah. Iya. Harus. Iya. Dan kader itu bukan dengan BM ya. Bukan dengan MBM, bukan. Betul. Karena saya melihat orang-orang yang punya simpati kepada Muhammadiyah, punya gerakan di Muhammadiyah. Saya punya teman-teman gitu, orang-orangnya di Muhammadiyah membela, mengajar, mengamalkan, kemudian membesarkan Muhammadiyah. Tanya punya MBM? Enggak punya. Enggak, aku enggak duwe, Mas. MBM nek Muhammadiyah tak ewangi, Muhammadiyah tak gedhe. Nek MBM aku enggak duwe. Mengapa kalau kita tulisannya NBM harus NBM? Karena apa? Ini kultur. Orang Muhammadiyah kan skapor, Pak. Maaf ya. Ini kelebihan sekaligus kekurangan ya. Sukanya mesti sih NBM. Iya. Kepala sekolahnya harus Muhammadiyah agar bisa membentuk kepribadian Muhammadiyah. Itu kuncinya di sana ya. Oke. Perkaderan akhirnya. Perkaderan. Karena memang sekolah itu kan tempat untuk pengkaderan yang strategis, Mas. Iya. Nah ini kita bicara baru bab pertama, belum semuanya. Ayo ya. Sudah 40 menit ini. Jadi maaf, sekolah itu jangan hanya dijadikan kesko tahu Mas? Sapi perahan, Mas. Untuk enggak. Sekolah itu harus ditangani menjadi persemaian perkaderan. Kayaknya Pak Eli nulis itu ya. Nulis tentang persemaian perkaderan itu ya. Apa ya, saya lupa. Enggak menemukan sekolah yang unggul deh. Iya, sekolah yang unggul ya, betul. Gitu. Iya, Soi Muda ya. Nyambung. Dari menggerakkan pendidikan Muhammadiyah dari tadi konsep teori filsafat, teori John Dewey, praktek Ahmadiyah sampai pada sekolah sebagai kader. Lagi kita berurutan kita bahas ini. Ini bisa berapa part? Ini itu belum selesai Soi Muda. Ini bab pertama aja pembicaraan tadi dari awal sampai sekarang ini kita baru bab pertama. Belum bab 2, bab 3, bab 4 masih banyak. Tapi waktunya ini sudah 40-an menit ini nampaknya. Oke. Berarti mungkin kita sambung ya. Harus. Kita ini Soi Muda memang ini kita bicara tentang ini dulu pondasinya dulu ya, tentang yaitu kerangka teori tentang pendidikan di Muhammadiyah. Filsafat seperti apa? Ini tadi sudah kita ulas dari buku ini ya. Kita sama ini, Pak. Ini Pak Ali kan nulis. Iya. Sekarang kan jabat. Saatnya Pak Ali untuk mengaplikasikan bukunya. Ya Pak Ali ya. Kalau sedang lihat kita. Ya. Ini tapi perlu diaplikasi ya. Iya, tapi perlu dukungan. Harus kita dukung. Semua stakeholder ini kerja berat ini. Iya, betul. Kerja berat. Betul. Bukan artinya setidaknya Pak Ali sudah punya konsep. Itu kelebihan beliau. Kelebihan beliau. Konsep bagaimana mengembangkan dan menggerakkan pendidikan Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah. Beliau tahu arahnya kemana. Tahu artinya ya kelebihannya di sana, tahu konsep arahnya kemana, tinggal nanti bagaimana daya dukung sekolah-sekolah. Kita support. Solo itu SD punya 23. Yes. SMP punya 11. SMA, SMK juga 11 tapi sekarang mungkin 10. Ya. Pertanyaannya bagaimana membudayakan? Bahasanya apa? Membudayakan jadi membawa menyampaikan kepribadian kemuhammadiyaan ke sekolah. Semua sekolah. Itu menjadi kunci dulu. Ini dulu. Jadi kunci dulu agar sekolah Muhammadiyah progresivitas sesuai karena teori filsafatnya progresif sehingga tidak ada alasan untuk sekolah Muhammadiyah tidak progresif, tidak maju karena landasan berpikirnya itu kultural loh. Kalau bisa gerakannya kultural, bukan dengan yang sekedar hanya upgrading betul argem bukan sekedar betul. Nah ini tantangannya itu bagaimana mengkulturkan, membiasakan nilai kepribadian gitu sekali itu tantangan buat Pak Ali, tantangan buat semuanya. Jajaran pimpinan ya Pak Ali mengkoordinasikan ketua salah satunya pimpinannya banyak karena di Muhammadiyah itu tetap kolektif kolegial tapi lumayan loh punya beliau berarti sudah punya visi ya, punya visi, punya konsep yang dituangkan di buku ini. Dia datang tidak dengan tangan kosong, tidak dengan pikiran kosong, tapi sudah punya konsep. Jadi menjadi
titik keunggulan awal untuk bagaimana selama 5 tahun berikutnya modalnya sudah ada. Tinggal bagaimana improvisasi pengembangannya. Oke. Baik, ini kita belum selesai Sohib Huda, membahas buku ini masih banyak karena praktek-praktek di sekolah Muhammadiyah yang maju unggul ditulis juga di sini. Tapi kita tadi baru bicara tentang teori dulu. Sama nunjukin aja gimana. Bicara teori aja fokusnya kita harus ini ya, membacanya. Oke, mungkin cukup dulu ya Mas. Mungkin kita lanjut lagi di part berikutnya tentang praktek-praktek pendidikan di Muhammadiyah yang unggul. Ya, oke. Artinya Sohib Huda, silakan Sohib Huda yang ingin memperdalam ingin membaca buku ini, silakan nanti ya hubungi Pak Ali langsung aja. Ingin membaca buku ini seperti apa? Ke Dikdasmen aja. Ke Dikdasmen saja. Oh maaf, sekarang namanya beda. Majelis Pendidikan. TK kan sekarang udah masuk. Iya. TK yang non Aisyah ya, tapi kan masuk di Dikdasmen. Ini sudah kemajuan. Berarti kan progresif dari sisi pengorganisasian ya. Namanya juga sudah berubah nomenklaturnya. Majelis Pendidikan. Oke. Selamat untuk jajaran Majelis Pendidikan yang baru atas amanah yang diberikan. Semoga 5 tahun ke depan mendatang, insya Allah ini menjadi lahan dakwah panjenengan semuanya ya, menjadi bisa memberikan pondasi yang lebih baik ya untuk pengembangan sekolah-sekolah Muhammadiyah khususnya di kota Surakarta. Amin ya rabbal alamin. Selamat bertugas ya. Nanti kita ketemu lagi di edisi berikutnya ya. Siap. Mungkin demikian Sohib Huda obrolan kita part 1. Boleh part 1. sama hostnya ya. Mohon maaf kalau ada tadi perkataan kami ya yang kurang berkenan. Dan sekali lagi silakan Sohib Huda baca buku ini agar siapapun Sohib Huda yang tertarik dengan dunia pendidikan Muhammadiyah, insya Allah buku ini bisa memberikan perspektif yang lebih tajam terkait dengan paradigma, terkait dengan filsafat pendidikan Muhammadiyah. Karena kalau tahu kita filsafatnya pendidikan Muhammadiyah, insya Allah dalam praktek mengelola sekolah, praktek mengajar apapun, insya Allah ruh Muhammadiyah itu bisa terbawa terus. Terima kasih. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.